Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryu Lesari Nasution dari kelas MJ 104 Prodi Manajemen. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai beras sebagai contoh pasar persaingan sempurna. Baik, yang pertama saya ingin menyebutkan contoh barang yang ada di pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada beras, yang kedua ada pasar sayur dan buah, yang ketiga ada bursa efek. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai pengertian dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar hasil dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Baik, selanjutnya saya ingin menyebutkan ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. 1. Terdapat banyak pembeli. Yang kedua, barang atau jasa bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Yang ketiga, bebas keluar masuk. Yang keempat, kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang kelima, setiap pasar dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Berdasarkan dari ciri pasar persaingan sempurna, saya mengambil beras sebagai contoh. Ini dikarenakan beras sendiri adalah bahan makanan pokok di Indonesia, sehingga mudah bagi saya untuk menjelaskannya. Yang pertama adalah terdapat banyak pembeli. Tentunya kita ketahui sendiri di Indonesia karena beras sebagai bahan makanan pokok, sehingga banyak yang menjual dan membeli beras. Yang kedua, barang atau jasa bersifat dan homogen dan tidak dapat dibedakan. Tentunya kita ketahui sendiri beras hanya dapat dibedakan berdasarkan namanya saja, tetap seperti Bulog, Sunkist, tetapi untuk rasa dan bentuk tetap sama. Yang ketiga, bebas keluar masuk. Di sini penjual dan pembeli beras bebas untuk mendagangkannya, mau berdagang atau tidak. Yang keempat, bebas untuk mengambil keputusan. Antara penjual dan pembeli dapat bebas mengambil keputusan harga maupun jasa dari beras tersebut. Yang kelima, setiap pasar dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Tentunya kita ketahui secara jelas kalau beras ini adalah bahan makanan pokok, sehingga setiap hari orang-orang pasti sudah tahu harga beras berapa. Jadi dapat diketahui dengan mudah karena sering dibeli. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Harga yang terbentuk tidak ada campur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen. Dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum, sehingga pasar menjamin diproduksinya produk dengan biaya rendah. Yang ketiga, persaingan sempurna tidak dapat memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas, dan harganya hampir sama. Baik, adapun kekurangan pasar persaingan sempurna ialah keuntungan yang diterima dalam skala normal, sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan. Yang kedua, konsumen dapat merasa jauh lebih dalam pembelian karena produk pada pasar adalah produk homogen, sehingga membatasi pilihan konsumen. Yang ketiga, persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial perusahaan yang abai dengan biaya sosial akan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat, misalnya polusi, penggunaan bahan pengawet berlebihan, dan lainnya. Baik, cukup dari sekian. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan saya mengenai beras sebagai contoh dari pasar persaingan sempurna. Saya harapkan segala kekurangan yang terletak pada penjelasan saya bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.